warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran ekonomi. Ini adalah pertemuan kedua kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ketenaga kerjaan. Apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, sampai upaya untuk meningkatkan tenaga kerja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem upah. Yang mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu upah. Baiklah, kita akan membahas tentang definisi upah terlebih dahulu. Apa itu upah? Upah adalah hak yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja dalam bentuk satuan uang atas tenaga maupun keahlian yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Jadi upah ini adalah reward yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya yang telah mengeluarkan tenaga maupun keahliannya untuk menciptakan atau menghasilkan barang maupun jasa kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada tujuan diberlakukannya sistem upah. Diberlakukannya sistem upah tentunya memiliki suatu tujuan atau maksud, yang mana akan kita bahas ada 3 di sini. Yang pertama itu menarik para pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, upah ini nantinya akan menarik pekerja untuk bekerja di suatu perusahaan. Jadi pekerja itu tidak akan mau bekerja di suatu perusahaan jika tidak diberikan upah. Yang kedua, ada mempertahankan pekerja terbaik agar tetap bekerja di suatu perusahaan. Jadi di sini pekerja agar mau bertahan tetap bekerja di suatu perusahaan itu juga ditentukan dengan upah. Tentunya dengan sistem upah yang baik, yang setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan pekerja untuk menghasilkan barang tersebut. Yang ketiga, itu ada memotivasi pekerja tersebut dalam bekerja. Jadi upah ini juga akan membangkitkan semangat bekerja pekerja yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, ada tingkat keberhasilan sistem upah. Tentunya tingkat keberhasilan sistem upah ini ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama di sini adalah bisa memenuhi kebutuhan dasar pekerjanya. Contohnya adalah memenuhi kebutuhan hidup para pekerjanya maupun keluarganya, yaitu berupa sandang, pangan, dan papan. Jika ketiga tersebut telah terpenuhi, maka sistem upahnya itu telah berhasil. Yang kedua, ada upah yang diberikan harus sebanding atau sama dengan perusahaan lain. Jadi upah yang diberikan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama harus sebanding dengan perusahaan lainnya. Jadi perusahaan harus memsurvei gaji-gaji di perusahaan lain atau upah di perusahaan lain yang nantinya menjadi tolak ukur perusahaan tersebut untuk memberi upah kepada pekerjanya. Yang ketiga adalah memiliki sifat adil dalam perusahaan. Sifat adil ini bukan berarti perusahaan harus memberikan upah yang sama kepada semua pekerjanya, melainkan sifat adil di sini adalah menyesuaikan, pemberian upah ini adalah menyesuaikan dengan tingkat pekerjaan atau tingkat jabatan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menyadari bahwa kebutuhan pekerja berbeda. Jadi perusahaan harus menyadari bahwa kebutuhan setiap pekerjanya itu pasti berbeda-beda. Dari keempat tingkat keberhasilan sistem upah di atas, yang agak susah itu adalah yang keempat, karena harus ada survei atau pengamatan lebih dalam terlebih dahulu. Selanjutnya ada teori upah. Yang pertama adalah teori upah alami, yaitu upah alami merupakan upah yang besarnya tergantung pada kekuatan, permintaan, dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Upah alami menjadi dasar batas minimum penentuan upah tenaga kerja. Yang kedua ada teori upah besi. Upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum sehingga pengusaha dapat meraih laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu, berada dalam posisi pekerja dalam
berada pada posisi yang lemah. Pekerja tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Ini adalah dasar upah besi tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah upah etika. Upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan beban pekerjaannya yang dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup layak. Yang selanjutnya ada macam-macam sistem upah. Yang pertama, upah berdasarkan waktu. Sistem pengupahan ini merupakan sistem di mana upah yang diberikan berdasarkan banyaknya jam kerja. Jadi bagi pekerja yang diberikan upah berdasarkan waktu, jika pekerja itu melakukan pekerjaannya semakin banyak jam kerjanya pekerja, maka semakin tinggi upah yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya. Contohnya misalnya adalah karyawan, guru, dosen, dan lain-lain. Itu adalah sistem pengupahan berdasar waktu. Selanjutnya adalah upah berdasarkan hasil. Sistem upah ini sangat berbeda dengan sistem upah sebelumnya. Sistem upah ini didasarkan pada banyaknya barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh pekerjanya. Jadi semakin banyak barang yang dihasilkan oleh pekerja, semakin banyak juga upah yang diterima oleh pekerja tersebut. Contohnya adalah penjahit yang dibayar upahnya berdasarkan jumlah pakaian yang dijahitnya atau dihasilkannya. Jadi semakin banyak barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, semakin banyak juga upah yang diterimanya. Yang ketiga ada yang namanya upah borongan. Upah borongan yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan awal antara pemberi pekerjaan dengan pekerja. Contohnya di sini adalah pembangunan jalan raya, pembangunan rumah, dan lain-lain. Jadi sistem upah borongan ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui kesepakatan awal. Yang selanjutnya ada komisi. Komisi adalah merupakan bayaran yang diterima berdasarkan persentase hasil penjualan. Jadi contoh untuk upah ini adalah bagian pemasaran. Jadi semakin besar atau semakin banyak pekerja itu menjual barang maupun jasa, maka semakin banyak pula upah yang akan diterimanya. Yang selanjutnya ada bonus. Bonus ini adalah upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap agar dapat memotivasi pekerja agar lebih giat dalam bekerja. Jadi bonus ini adalah merupakan reward suatu perusahaan kepada pekerjanya yang nantinya akan memotivasi pekerjanya agar terus melakukan hal yang terbaik bagi perusahaan, seperti itu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama adalah tingkat persaingan. Perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjanya harus memperhatikan perusahaan lain dalam bidang yang sama mengenai pemberian upah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi perusahaan harus mempertimbangkan dalam pemberian upah kepada pekerjanya. Jadi harus misalnya dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama harus diusahakan harus pemberian upahnya itu harus sama, seperti itu, agar nanti pekerjanya tidak berpindah atau pekerjanya betah dalam bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah struktur upah. Perusahaan menentukan berapa upah yang akan diberikan bagi semua posisi dalam perusahaan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi perusahaan harus memberikan upah yang sesuai kepada pekerjanya dengan posisi atau jabatan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada performa karyawan. Pekerja yang bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang banyak untuk sebuah perusahaan layak mendapatkan upah dengan jumlah yang tinggi. Nah, ini sama dengan kayak upah bonus. Jadi semakin bagus pekerja itu melakukan pekerjaannya, maka
upahnya juga akan bisa diberikan lebih tinggi daripada yang lainnya, seperti itu. Jika kita membahas tentang sistem upah, pasti kita akan membahas tentang upah minimum regional atau UMR. Apa UMR? UMR adalah upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Jadi UMR ini adalah upah minimum yang harus diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya. Jadi UMR ini adalah salah satu bentuk kontribusi atau perhatian pemerintah kepada para pekerja atau buruh yang nantinya akan melindungi mereka agar pekerja itu dapat hidup layak. Jadi upah minimum ini dapat berubah setiap tahunnya. Kenapa? Karena menyesuaikan kebutuhan hidup pekerjanya. Karena seperti yang kita tahu, pasti setiap tahunnya kebutuhan masyarakat pasti akan bertambah. Maka dari itu UMR harus diperbarui setiap tahunnya, seperti itu. Baik, sekian materi pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semuanya tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.